selamat datang di podcast Satu Suara Banyak Makna, obrolan seni bersama Kak Reti. Di podcast ini, kita akan ngobrol santai seputar seni teater, tentang rasa, kata, dan makna yang seringkali lahir dari hal-hal sederhana. Di episode kali ini, kita akan membahas bentuk seni yang berbicara tentang suara batin dan kejujuran perasaan. Saya Rias, yang hari ini akan membantu jalannya podcast bersama bintang tamu kita yaitu Kak Reti. Jadi, siapkan telinga dan pikiran kalian ya, karena obrolan kita akan dimulai dari sekarang. Halo Kak Reti. Halo. Terima kasih Kak Reti sudah hadir dalam podcast Satu Suara Banyak Makna. Kalau boleh tahu kesibukan kakak akhir-akhir ini apa sih? Oke, kalau kesibukan sih pasti yang utama kuliah ya. Selain itu, berhubung aku juga mengikuti organisasi kampus, ya pasti ya kepanitiaan organisasi, kemudian juga kepanitiaan yang di UKM. Selain itu juga pastinya ya kalau ada pentas-pentas seni gitu dan juga lomba-lomba gitu sih. Terakhir kali aku lihat di Instagram kakak ikut Pantoret ya? Oh ya, kemarin sebenarnya itu bukan Pantoret sih. Kebetulan kita kolaborasi dengan NBSA di Lovina juga tempatnya. Dan kemarin tuh mengadakan drama yang acara Natalan, Christmas Carol gitu. Sebenarnya tuh menceritakan tentang Natal gitu. Cuman kita variasi dengan make up Pantoret gitu. Seperti itu. Iya. Nah, kalau aku lihat dari Instagramnya Kak Reti ini langsung kelihatan, wah anak teater banget gitu. Awalnya Kak Reti itu tahu teater dari mana sih? Oke, kalau awal tahu teater itu dulu pas SMP ya. Aku itu diajak lomba mendongeng awalnya dari SMP, diajak sama guru aku. Dari situlah aku tahu awal dari teater gitu. Tapi kalau teaternya banget itu pas SMA karena pas SMA itu kan ada komunitasnya ya. Kalau pas SMP itu hanya mengikuti lomba-lomba gitu aja. Baik. Jadi awalnya Kak Reti itu masuk teater karena keinginan sendiri atau ikut-ikutan teman, Kak? Oke. Kalau ikut teater itu pure dari keinginan sendiri. Kenapa? Karena saat awal aku mengikuti lomba yang mendongeng itu kayak merasa tertarik gitu. Wah, seru banget ya kayaknya gitu kan. Memerankan karakter gitu, berbeda-beda, itu seru banget. Dan jadi aku berkeinginan untuk melanjutkan di dunia teater gitu. Oh, baik. Nah, waktu pertama kali ikut latihan teater gitu Kak, yang Kak Reti rasain itu apa sih? Sempet kaget kah sama suasana latihannya mungkin? Pasti ya, pasti. Jujur, pas aku awal ikut latihan di SMA, itu bener-bener kaget sekali kayak, what, ngapain ya gitu. Kita disuruh berekspresi kan, olah ekspresi, kayak mimik wajah. Gimana ya rasanya tuh kayak aneh gitu loh, kan masih jaga image juga kan, terus disuruh memperagakan hewan, itu bagi orang awam sangat aneh sekali dan aku sering sekali bahkan dikatain tuh kayak orang gila, gitu sih awalnya. Kalau awal-awal itu Kak, pernah nggak sih waktu mencoba itu kepikiran kayaknya nggak di sini deh passionku, atau justru kakak pengen coba lagi? Aku nggak pernah sih kepikiran kayak wah nggak di sini deh gitu, karena kayak gimana ya, pertama kali itu kayak udah istilahnya tuh udah jatuh cinta gitu loh. Iya, cinta pandangan pertama ya, gitu. Jadi rasa kayak bukan di sini deh tempatku, itu nggak sama sekali, nggak pernah aku berkata seperti itu. Malah aku ingin coba lagi untuk lebih banyak mempelajari ilmu-ilmu di teater gitu. Waktu ingat nih, waktu Kak Reti versi berapa tahun ke belakang waktu pertama kali kenal teater, sama yang sekarang itu perbedaannya jauh nggak sih Kak? Pasti jauh ya. Dulu yang aku katakan tadi, malu-malu, jaga image. Sekarang lebih percaya diri dan pastinya juga lebih
tahu lah ya istilah teater itu seperti gimana sih, ngapain aja sih, setidaknya tahu lah gitu meskipun belum sangat-sangat profesional. Kak Reti ini kan juga sering ikut kegiatan-kegiatan lomba seperti lomba bulan bahasa, festival daerah, sampai rangkaian pemilihan Duta Lampung. Nah, awalnya apa sih yang bikin Kak Reti memberanikan diri untuk ikut lomba-lomba tersebut? Oke, kalau untuk lomba-lomba itu awalnya dari TK aku udah sering ikut lomba sih, dari lomba menari, melukis gitu. Tapi untuk khusus di dunia sastra itu awal aku ikut lomba baca puisi, cipta baca puisi itu di SD kelas 3 kalau nggak salah. Dan ya gitu diajak guru, diseleksi, kebetulan juga aku yang dipilih untuk menjadi perwakilan sekolah gitu. Hal yang memberanikan diri aku untuk ikut lomba, pertama pastinya dukungan dari orang tua, itu sangat penting sekali. Kemudian juga bimbingan dari guru. Dan aku juga merasa tertantang gitu loh kalau ikut lomba, kayak misal gagal nih, wah kok bisa ya gagal gitu. Jadi tertantang untuk mencoba lagi gitu agar bisa tercapai kemauannya gitu. Wow. Waktu pertama kali kakak ikut lomba puisi dan teater di tingkat kabupaten maupun di tingkat nasional, menurut kakak apa sih beda vibes dan setiap tantangan di tingkatan itu? Oke, kalau perbedaan pasti sangat jauh sekali ya. Jika di kabupaten itu kan lingkupnya hanya ya teman-teman sekabupaten daerah itu aja gitu. Kalau nasional pasti kan lebih meluas ya, berbagai daerah, dan biasanya nasional itu juga dibuka untuk umum kadang. Jadi tantangannya adalah gimana ya, lawannya itu, saingannya itu bahkan ada yang udah profesional, yang udah sepuh-sepuh tuh ikut lomba. Itu sih tantangannya. Nah, dari tantangan di nasional itu, gimana sih cara kakak mengatasi rasa gugup, pasti apalagi di tingkat nasional kan Kak, dengan berbagai banyak orang yang ikut lomba itu, gimana cara kakak untuk mengatasi demam panggung? Oke, kalau aku sendiri untuk mengatasi demam panggung gitu, gini, aku berprinsip bahwa saat aku berada di pentas, berada di panggung, gak usah mikirin kayak, aduh nanti menang gak ya, aduh gimana ya kalau kalah gitu. Tapi yang aku fokuskan adalah ini hari perform aku gak usah mikirin menang atau enggaknya, yang penting aku sudah menampilkan versi terbaik aku di hari itu. Jadi kayak itulah mengurangi rasa gugup aku agar tidak terlalu memikirkan yang seharusnya itu jangan dipikirkan dulu gitu. Pentingin dulu bagaimana perform kamu saat itu, yang penting sudah puas gitu. Berarti kepuasan itu yang utama ya betul Kak. sekali. Nah, selain mengikuti banyak lomba nih Kak, kakak ikut organisasi atau komunitas yang berhubungan dengan teater apa aja? Pastinya UKM Teater ya, UKM Teater Kampus Seribu Jendela, kemudian komunitas Mahima, komunitas terbesar yang ada di Singaraja, dan yang ketiga itu komunitas Cemara Angin, itu komunitas dari jurusan Bahasa Sastra Indonesia. Perbedaan dari masing-masing komunitas ataupun organisasi tersebut itu apa sih Kak? Dan boleh nggak sih diceritain sedikit apa arti komunitas itu buat perjalanan seni kakak? Kalau perbedaan itu nggak ada bedanya ya, kayak gimana ya, namanya kan komunitas ya berkecimpung dengan hal sastra, sama aja sih. Ya kita membahas sastra, membahas puisi, terus mementaskan drama, seperti itu sama aja. Kemudian arti komunitas sendiri bagi aku itu gimana ya, udah kayak rumah gitu loh. Isi di sana itu bukan orang lain lagi, tapi udah menjadi keluarga aku sendiri gitu. Karena dari sanalah aku bisa tumbuh bareng-bareng tanpa ada hujatan, kita bisa belajar bareng-bareng gitu loh. Berarti istilahnya itu komunitas itu tuh seperti rumahnya. Ya betul sekali. Nah, tadi kakak udah cerita soal komunitas yang kakak ikutin.
Nah, dari situ peran kakak juga semakin besar sampai terlibat di UKM Teater Kampus Seribu Jendela. Nah, kakak ini juga yang aku tahu sebagai wakil ketua di UKM tersebut. Nah, waktu pertama kali kakak dipercaya sebagai wakil ketua, perasaannya gimana sih, Kak? Jujur takut ya awalnya tuh kayak aduh bisa nggak ya gitu. Tapi pastinya karena dukungan teman-teman sekitar juga, kemudian juga doa dari orang tua, dukungan dari orang tua, supportnya, yang pasti juga apa ya namanya, keterlibatan Tuhan ya Astungkare, semoga berjalan selalu berjalan dengan lancar. Aku bisa memimpin UKM teater. Baik. Nah, aku ingin tahu sedikit nih Kak tentang UKM Kampus Seribu Jendela. Selain monolog, sebenarnya ada kegiatan apa sih yang ada di Teater Kampus Seribu Jendela? Oke, pastinya banyak ya. Monolog ini kan seni berbicara satu orang gitu, bukan berbicara, kayak bercerita gitu loh. Pastinya ada drama musikal, drama modern, tradisional, kemudian juga pantorat, pantomim. Selain itu musikalisasi puisi, baca puisi, cipta puisi gitu. Iya, banyak sekali. Dan kalau di UKM kita sendiri itu kita nggak hanya pentas-pentas gitu aja, tapi kita berkolaborasi dengan pihak-pihak lain juga. Kayak yang aku ceritain awal tadi, berkolaborasi dengan NBSA, kemudian kita juga sering sekali berkolaborasi dengan pihak-pihak sekolah, SMP, SD gitu. Kayak kita disuruh melatih teater dasar-dasarnya pas ekstrakurikuler teater di sekolahnya mereka gitu. Ternyata banyak sekali ya kegiatan di UKM Kampus Seribu Jendela. Nah, dari semua kegiatan di UKM itu, Kak Reti sering terlibat di bagian mana? Mungkin di monolog kah atau di musikalisasi puisi kah? Kalau terlibat itu hampir semuanya ya. Selain di pantorat yang pure pantorat, beda yang di NBSA itu belum, dan pastinya akan mencoba. Nah, proses latihan di teater UKM Kampus Seribu Jendela biasanya kayak gimana sih? Lebih ke eksplorasi gerak kah, teknik dasar, atau langsung ke pementasan Kak? Oke, pastinya teknik dasar ya. Kita biasanya tuh sering mengadakan latihan rutin setiap hari Minggu sore, biasanya itu di Taman Kota. Anggota-anggota UKM Teater semuanya hadir di sana, diawali dengan olahraga, muter lapangan, kadang kemudian olah suara, olah vokal, olah ekspresi wajah juga, dan kemudian biasanya kita juga bedah naskah gitu. Jadi nggak yang tiba-tiba tiba-tiba ikut pentas gitu ya, tapi ada bedah naskah gitu. Barangkali suatu saat nanti ada undangan pentas, itu nggak dadakan tiba-tiba latihan, tiba-tiba buat naskah gitu. Jadi ada tahapnya. Sudah gitu. Dipersiapkan. Iya, betul ya, sekali, Kak, ya. sudah dipersiapkan. Selain tampil di panggung, anggota UKM juga diajak belajar apa lagi sih dalam dunia teater? Misalnya penulisan naskah kah, penyutradaraan, atau mungkin kayak mempersiapkan propertinya. Of course ya, pastinya gini, dalam teater itu kan nggak hanya jadi aktor aja gitu ya, pastinya kita juga menyediakan gitu, yang punya ide menulis itu sangat-sangat bermanfaat sekali gitu. Kita ajak bikin naskah bareng gitu. Yang suka menjadi sutradara, ayo kita jadi memberikan kesempatan mereka untuk jadi sutradara di pementasan gitu. Karena kalau tidak ada orang-orang di belakang, ya pementasan nggak jadi kan. Jadi dalam teater tuh nggak hanya jadi aktor aja, tapi semua itu akan terlibat. Jadi akan saling melengkapi gitu. Jadi begitu guys, yang walaupun yang pentas itu hanya yang berperan, tapi kesuksesan dalam kegiatan teater atau pementasan teater itu juga didukung oleh sutradara dan tim-tim yang bekerja di balik layar ya, Kak Reti. Betul sekali. Nah, ternyata seru ya bisa mengenal Teater Kampus Seribu Jendela.
Untuk anak-anak Undiksa dan adik-adik SMA yang mungkin ingin melanjutkan di Universitas Pendidikan Ganesha, jangan lupa untuk ikut UKM Teater Kampus 1000 Jendela ya. Pasti karena seru banget guys. Seru guys. Nah, selama berkecimpung di dunia seni teater, ada perubahan kecil nggak dari diri Kak Reti, entah dari cara berpikir, bersikap, atau memandangi diri sendiri, yang baru kerasa setelah dijalanin cukup lama? Oke, pastinya ada ya, apalagi cara berpikir gitu. Saat kita, jangan deh pementasan mengikuti lomba gitu. Saat kita gagal, boleh sedih gitu, boleh kecewa, tapi kemudian bangkit gitu, jangan lama-lama larutnya. Karena apa? Gagal itu kan bagian dari proses kita kan, proses belajar gitu. Aku mikirnya kayak, oke, kalau gagal berarti ada yang salah, berarti ada yang harus diperbaiki ke depannya agar tidak ada kesalahan lagi, agar keinginanku tercapai untuk ke depannya gitu sih cara berpikirku. Jadi jangan takut gagal Ya, guys betul, untuk buat mencoba. teman-teman juga. Nah, dari perjalanan kakak di teater pasti ada rasa di mana ngerasa capek banget dan ada fase di mana kakak ngerasa seneng banget. Di saat-saat capek itu apa yang biasanya bikin Kak Reti tetap bertahan di teater dan nggak menjauh dari teater? Oke, kalau dibilang capek fisik itu wajar lah ya, apalagi habis latihan ya rehat gitu. Kalau dibilang capek mental, aku bener-bener nggak pernah sama sekali di teater ini capek mental. Kenapa? Teater ini bener-bener kayak duniaku gitu lah. Kembali Kayak lagi. ya, di teater itu aku bener-bener jadi diri aku sendiri dan hidup gitu. Jadi kalau ngerasa capek itu aku bener-bener nggak pernah sama sekali. Tapi kalau misal buat teman-teman kalau ngerasa capek, coba upgrade diri gitu, introspeksi, dan ingat gitu loh, kalau kalian capek apa alasan pertama kalian berkecimpung di dunia itu gitu. Menurut Kak Reti, apa sih yang paling khas dari seni teater dibanding bentuk seni-seni lainnya? Oke, yang paling khas dalam teater itu kita bisa jadi apa saja. Bisa jadi orang gila, Bisa jadi diri sendiri, bisa jadi orang lain kayak dulu kan masih kecil kayak pernah tuh kepikiran, aduh aku pengen deh jadi princess, aduh aku pengen jadi gini. Kalian masuk aja di teater, kalian bisa jadi hal-hal yang kalian inginkan gitu guys. Betul. Jadi pengen alay tapi takut dihujat gitu, mending masuk teater gitu kan. Walaupun ya kena hujat juga. Nah, buat orang-orang yang tertarik ke teater tapi masih ragu atau takut mencoba, pesan dari kakak itu apa sih Kak untuk mereka yang sebenarnya aku pengen masuk teater cuma aku takut ini gitu? Oke, buat teman-teman yang masih ragu nih join di teater gitu, kayak apa sih yang kalian takutin gitu loh. Dalam teater itu nggak harus kok kalian udah langsung harus bisa acting, harus bisa nulis dan segala macam, karena kita semua di sana tuh akan belajar bareng-bareng. Nggak ada ya di teater itu kayak dia yang paling hebat actingnya, dia yang paling pinter nulisnya, dia yang paling gini paling itu, nggak ada. Semuanya pure sama rata gitu. Jadi buat kalian yang masih ragu-ragu, kemauan kapan lagi gitu loh kalau nggak sekarang gitu, cobain aja dulu gitu kan. Aku yakin kalian pasti akan ngerasa enjoy karena pengalamanku sendiri bener-bener seseru itu di teater gitu. Jadi guys, coba aja dulu, siapa tahu ketagihan gitu kan. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak, berdasarkan pengalaman Kak Reti di dunia teater, tips dan trik apa yang paling penting untuk dikuasai, baik soal latihan mental di panggung maupun cara menjaga konsistensi terutama bagi mereka yang baru menekuni dunia teater? Oke, kalau tips and trik, pertama kalian harus siapin mental kalian gitu. Karena di teater ini kita nggak cuma menghafal naskah, tapi bagaimana kita bisa mendalami karakter yang kita perankan. Bagaimana kita bisa memahami latar belakang karakternya gimana, emosi karakter yang diperankan gimana gitu. Kalau kita sudah memahami, kita misal kita lupa dialog, kita
nggak mungkin panik gitu loh, karena kita akan bisa mengimprove sesuai emosi yang diperankan tuh gimana sih gitu. Kedua, jangan takut saat berada di panggung. Misal kayak, aduh aku takut salah, aduh aku takut diomongin gini. No, jangan kayak gitu gitu. Kayak jalani aja dengan mengalir gitu kan. Kalau bener-bener kayak fokus, maka karakter yang nyata yang diperankan itu akan tersampaikan kepada penonton. Ketiga, terbuka dengan kritik. Di teater itu kritik udah jadi makanan sehari-hari gitu. Jadi kayak kalau misal ada orang yang anti kritik, oh my god gitu kan. Susah ya, Kak, Iya, kayak dikit-dikit ngambek gitu kan. Pinter-pinteran gitu gimana kita bisa menanggapi mana kritikan mana diri kita gitu loh. Kayak jangan sampai dibawa ke hati, jangan sampai dibawa ke personal pribadi gitu. Karena kalau kritikan ini kan termasuk gimana ya? Bagian dari proses kan. Bagian dari evaluasi Iya, ya? bener sekali. Kecuali sampai menyakiti hati itu baru. Kemudian gimana ya? Kayak tumbuhkan rasa cinta terhadap teater gitu. Cintai prosesnya, rasakan prosesnya. Kita tumbuh bareng-bareng gitu. Jangan berpikiran, aduh aku kapan ya terkenalnya? Aduh aku kapan ya jadi aktor yang hebat? Jangan. Kita harus merasakan gimana kita saat mempelajari ilmu-ilmu yang ada di teater. Dan yang terakhir pastinya harus jaga fisik, jaga kesehatan fisik. Karena apa? Yang dimiliki seorang teater itu hanya tubuh kita, tubuh diri masing-masing. Misal gini, kalau band gitu, orang yang suka musik yang mereka miliki apa? Alat musik kan? Iya, Entah gitar, biola, atau drum gitu. Kalau anak teater apa? Cuma tubuh mereka yang mereka miliki gitu. Jadi makanya olahraga dalam teater kayak lari, pernafasan itu sangat penting sekali. Gitu sih dari Baik, aku. terima kasih Kak Reti. Ya, sama-sama. Nah, itu tadi obrolan santai kita bersama Kak Reti seputar dunia teater. Dari perbincangan ini, semoga kita bisa melihat bahwa seni bukan sesuatu yang jauh atau rumit, tapi justru dekat dengan keseharian. Tentang apa yang kita rasakan, pikirkan, dan ingin sampaikan lewat kata. Terima kasih banyak untuk Kak Reti atas kesediaan waktunya dan membagi tips and trik dan pengalamannya di sini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast ini dari awal sampai akhir. Saya Rias, pamit undur diri. Tetap berkarya, tetap menikmati seni, dan jangan takut bersuara lewat kata.